Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Awsidu wasna'u wa'ati'u biya rahimakumullah. أطيعوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشيرهم سير من تمسك بالدين الذين يدعون. رب اغفر لنا والمسلمين منك بخيرنا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumin Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وسب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tiada kata yang pantas di pagi hari ini selain mengucapkan bersyukur kepada Allah atas berkat limpahan rahmat, hidayah, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu ibadah setahun sekali, yakni salah satu ibadah sunnah muakkadah, yakni melaksanakan salat Idul Fitri, melangkahkan dari rumah kita menuju tempat yang mulia ini guna bersama-sama menjalankan perintahnya Allah. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kehadiran baginda Nabi besar kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita digolongkan menjadi umatnya dan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Fitri,
Kita mendengar bukan hanya gemuruh suara takbir yang membesarkan Allah dalam lubuk hati. Kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu biru, gemuruh suara kepedihan, dan gemuruh tangis dan tawa. Kita menangis karena mengenang Ramadan yang tiba-tiba meninggalkan kita pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya. Kita tertawa karena tiba pada hari bersyukur yang mengantarkan kita pada curahan hujan kasih sayangnya Allah yang tiada batasnya, tiada hingganya, dan tiada ada henti-hentinya. Baru saja kita meninggalkan rumah kita dengan iringan takbir. Baru saja kita melanjutkan takbir di Masjid Nurul Iman ini. Baru saja kita bersama-sama mengangkat tangan berulang kali mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru saja kita meratakan dahi kita di atas sejadah seraya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Sekarang kita duduk bersimpuh di halaman kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rasakan semilir angin pagi mengusap muka kita. Marilah kita rasakan semangat di setiap pori-pori kulit kita. Marilah kita hirup wewangian surgawi yang memancar dari keberkahan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, perlahan-lahan sedikit demi sedikit, marilah kita kosongkan pikiran sejenak. Marilah kita ingat orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kenanglah ayah ibu kita, kakek nenek, suami istri, kakak adik, tetangga, kekasih, atau siapapun mereka yang pada hari ini tidak dapat berbagi kebahagiaan bersama. Ada di antara mereka yang sekarang lagi di perantauan, lagi terbaring sakit, atau yang sudah dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Kemanakah ayah atau ibu yang pada lebaran lalu memeluk dan menyambut uluran tangan kita dengan kasih sayangnya? Kemanakah kakek atau nenek yang pada lebaran lalu masih mencium kita? Kemanakah suami ibu atau istri bapak yang pada lebaran lalu masih bersama-sama dengan keluarga? Kemanakah kakak atau adik yang pada lebaran lalu gelak tawanya berbagi kebahagiaan bersama kita? Kemanakah tetangga, sahabat yang lebaran lalu masih sempat menyalami kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, hari ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami meminta maaf atas dosa-dosa kami kepada mereka. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Tapi kami mohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada mereka. Harumkanlah kuburannya dengan kuburan wewangian doa-doa kami. Sampaikanlah salam kami yang tulus kepada mereka. Ringankanlah beban yang menimpa mereka di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ada doa-doa yang sangat menyentuh dan dianjurkan dibaca pada malam-malam Ramadan. Ramadan sudah berlalu, tapi berguna bagi kita untuk merenungkan kembali doa itu. Ya Allah, jika di bulan yang mulia ini Engkau hanya menyayangi orang-orang yang menjalankan puasa dan sholat malamnya dengan penuh keikhlasan, maka siapa lagi yang menyayangi pendosa yang kurang beribadah, yang tenggelam dalam lautan dosa dan kemaksiatan? Ya Allah, jika Engkau hanya mengasihi orang yang taat, maka siapa lagi yang akan mengasihi orang yang durhaka? Sekiranya Engkau hanya akan menerima orang-orang yang banyak amalnya saja, maka siapa yang akan menerima orang-orang yang sedikit amalnya? Ilahi ya Rabbi, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, bahagialah orang-orang yang sholat malam, selamat sejahtera kepada orang yang ikhlas. Sedangkan kami hanyalah hamba-hambamu ya Allah yang penuh lumuran dosa. Sayangilah kami dengan kasih sayangmu, bebaskan kami dari api neraka, dan maafkanlah, ampunilah dosa-dosa kami dan kasihmu, wahai zat yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa tadi menunjukkan bahwa bukan hanya kerendahan hati pendoa, tetapi juga pengakuan pendosa
kita merasakan segala kelemahan dari kita dan menggantungkan segala amal kita kepada kasih sayang Dia. Dia memang kita telah berusaha mengisi Ramadan dengan amal-amal kita, tetapi kita tidak tahu banyak sekali kekurangan kita. Kemalasan kita lebih banyak daripada kealfaan ketaatan kita. Kealfaan kita lebih besar daripada zikir kita. Lidah-lidah kita lebih banyak menggunjing, memaki, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak patut ketimbang membaca Al-Quran, menyebut asma Allah, atau menghibur hamba-hambanya. Seluruh anggota badan kita lebih cepat memenuhi perintah hawa nafsu daripada menjemput panggilan Allah. Apa akibat dari semua ini? Kita terus-menerus dirundung musibah. Kegelisahan lama bersambung dengan kegelisahan baru. Kesemasan kita bertambah setiap hari. Kita kejar kebahagiaan, tapi kita sering menemukan penderitaan. Kita pernah tenang, kita tak pernah tenang. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, tidaklah urat terkilir, batu tergelincir, tongkat tertusuk, kecuali karena dosa. Dan apa yang diampuni Allah sungguh banyak. Barang siapa yang Allah dahulukan siksanya atas dosa-dosanya di dunia, maka sesungguhnya Allah terlalu mulia dan terlalu agung untuk mengulangi siksaannya lagi pada hari akhirat. Jadi apapun yang menimpa kita berasal dari dosa-dosa kita yang kita lakukan. Tubuh yang sakit, rezeki yang sempit, musuh yang menyerang, bencana yang menimpa, hati yang terluka, semuanya adalah akibat dosa. Tetapi Allah Maha Pengasih, tidak selalu menghukum dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tempo kepada kita untuk bertaubat, bersihkan dosa-dosa kita dengan meninggalkan dosa-dosa itu sekarang juga. Datanglah kepada Allah dengan penuh penyesalan, akui segala kesalahan dan kemaksiatan kita. Segeralah setelah Dia yang Maha Kasih menerima taubat kita, semua akibat buruk dosa itu akan dihapuskan. Bukan itu saja, Allah juga akan mengganti seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Allah akan mengganti ketakutan kita dengan rasa damai, kefakiran kita dengan kecukupan, kebodohan dengan pengetahuan, kesehatan dengan petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini pada ini juga tidak akan ditangguhkan pada akhirat. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, berbuat zalim kepada manusia. Dan yang ketiga, tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Jika kita merasa kurang berkhidmah kepada orang tua kita, jika kita selama ini mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepada keduanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan yang pernah menimang kita dengan air matanya. Mintalah maaf atas kekurangan penghidmatan kita kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah meninggal dunia, kirimlah doa yang tulus kepada mereka. Antarkan doa itu dengan amal soleh dan hadiahkan amal soleh itu kepada mereka. Ziarahilah kuburannya mereka, lalu bertaubatlah kepada Allah, mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita. Mohonkan kepada Allah agar Dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Jika kita pernah merampas hak orang lain, menggunjing, memfitnah mereka atau memeras tenaga mereka untuk keuntungan diri sendiri, atau menyakiti hati mereka dengan penghinaan atau makian, atau mendengki mereka dan berusaha menjatuhkan kehormatan mereka dengan tuduhan keji, atau menyiksa mereka dengan lisan atau tindakan, atau kita mengabaikan mereka ketika mereka meminta pertolongan, atau tidak memaafkan mereka ketika mereka meminta maaf, kita sesungguhnya telah berbuat zalim kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, yang artinya dan orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat bukan karena apa yang mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul fitnah besar dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat 58. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita telah mengundang azab Allah. Kembalikanlah segala hak mereka yang telah kita rampas. Muliakanlah kehormatan mereka yang telah kita rendahkan. Berbuat baiklah kepadanya mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintalah maaf dengan tulus. Kita tidak pernah menerima kebaikan dari makhluknya Allah yang lewat mereka Allah mengalirkan nikmatnya kepada kita. Lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau kita tidak sedikit pun menampakkan terima kasih kita kepada mereka. Kita telah mengundang azab Allah. Mereka yang berbuat baik kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Di situ ada orang tua yang membesarkan kita, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, kawan yang menolong kita, istri atau suami yang berkhidmah kepada kita, pegawai yang melaksanakan perintah kita, atau orang-orang kecil yang secara tidak langsung membesarkan kita. Berbuat baiklah kepada mereka sekarang juga. Ungkapkan terima kasih kita kepada mereka, paling tidak dengan penghormatan yang kita berikan kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintalah maaf yang tulus. Sebutkan nama-nama mereka dalam doa-doa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita isi sisa hidup kita di dunia ini dengan sedapat mungkin meninggalkan upaya untuk menyakiti hati orang lain. Tinggalkan gerakan-gerakan lidah yang menggunjing dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Hindarkanlah segala perbuatan tangan dan kaki kita dari berbuat sesuatu yang dapat penganiayaan mereka, karena kesoliman yang kita lakukan akan menghapus seluruh amal soleh kita. Marilah kita mulai hidup kita sekarang dengan berusaha untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Maafkanlah segala kesalahan yang pernah mereka lakukan. Setelah sholat Aid nanti, berkunjunglah kita ke kuburan. Kita ziarahi kuburan orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang pernah kita sakiti. Merenunglah di sana, di atas pusara ayah, ibu, kakek, nenek, atau orang-orang yang kita cintai. Tenanglah bahwa kita juga akan berbaring di bawah tanah seperti mereka, dibungkus kain kapan, tergolek seperti seonggok tubuh yang tak berguna dan terlupakan. Tengoklah ke kiri dan ke kanan. Bukankah lebaran lalu mereka masih bersama kita, ikut pergi ke masjid ini guna menggemakan takbir di samping kita? Tetapi hari ini Allah memanggil mereka terlebih dahulu. Kirimkanlah doa yang tulus kepada mereka. Mohonkanlah kepada Allah supaya Dia memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Kita juga tidak tahu, mungkin saja setelah sholat Id nanti, atau besok, atau lusa, kita juga yang dipanggil oleh Allah menghadapnya. Kita juga akan dihantarkan oleh kaum kerabat kita ke kuburan. Untuk itu, mulailah saat ini, mari kita mengingat akan kematian dengan selalu meninggalkan apa yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan, serta dengan selalu membahagiakan hamba-hambanya Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wa yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar.
الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحذر من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Kata-kata salah kan ya? Balik kan? Iya. Allah